Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang tenses. Jadi, tenses itu adalah sebuah bentuk perubahan kata kerja yang menunjukkan waktu suatu kejadian atau perbuatan atau aktivitas yang sudah kita lakukan atau terjadi di masa lalu yang sedang kita lakukan atau terjadi di masa sekarang dan atau yang akan dilakukan dan itu akan terjadi di masa depan. Selain mengetahui kapan aktivitas berlangsung, jadi dengan belajar tenses ini tuh kita bisa meningkatkan skill komunikasi kita dalam bahasa Inggris. Jadi tenses yang kali ini akan kita bahas adalah simple present tense. Langsung saja, jadi simple present tense itu adalah biasanya tuh digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang atau menjadi habit atau kebiasaan. Jadi kebiasaan yang sampai sekarang masih dilakukannya. Selain itu juga untuk menyatakan sesuatu yang sudah menjadi fakta atau kebenaran umum. Contohnya nih kayak air mendidih pada temperatur yang tinggi, itu kan sebuah fakta atau kebenaran umum. Selain itu juga untuk menyatakan perintah atau permintaan, command ataupun request. Contohnya nih, tolong minggir. Itu adalah sebuah permintaan atau perintah. Selain itu juga adalah untuk menyatakan kejadian yang telah dijadwalkannya, yang akan dilakukannya pada waktu yang akan datang. Jadi sudah terschedule. Contohnya nih kayak tim football kita akan bermain minggu depan. Berarti sudah terjadwalkan. Untuk keterangan waktu yang sering digunakan dalam bentuk simple present itu ada always, every day, often, seldom, usually. Ini adalah keterangan waktu yang sering digunakan dalam bentuk simple present. Untuk rumus simple present itu adalah subject plus verb 1 plus object. Jadi untuk rumus ini itu berlaku jika subjeknya adalah Ayu Dewi. Gimana nih kalau misalkan subjeknya adalah si he it? Kalau subjeknya si he it, itu verb satunya kita tambahkan s atau is. Dan kita juga punya aturan jika subjeknya adalah si he it. Aturan yang pertama, jika verbnya ini berakhiran s, ss, ch, sh, o, x, atau z, maka kita menambahkan es. Salah satu contoh verb yang berakhiran ss yaitu pass. Jadi kalau kita tambahkan es menjadi passes. Untuk aturan yang kedua, jika verbnya ini berakhiran y yang didahului dengan konsonan, maka y-nya ini akan kita ganti menjadi i, lalu kita tambahkan es. Salah satu contohnya adalah study menjadi studies. Lalu untuk aturan selanjutnya, jika verb yang berakhiran y ini didahului dengan vowel, maka kita perlu menambahkan s saja. Salah satu contohnya adalah play menjadi plays. Jadi aturan ini tuh berlaku jika subjeknya adalah si, he, it. Untuk simple present ini terbagi menjadi kalimat verbal. Kalimat verbal ini adalah kata kerja yang berupa verb 1, verb 2, verb 3, ataupun verb ing. Yang kedua berupa kalimat nominal. Kalau kalimat nominal ini selain kata kerja. Jadi biasanya kata kerjanya itu dibantu oleh to be. Contohnya yaitu is, are, was, were, be. Oke. Ini untuk rumus positif dari kalimat verbal, yaitu subject plus verb 1 plus object. Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, jika subjeknya adalah Ayu Dewi, maka verbnya tidak perlu ditambahkan s atau is. Tapi kalau subjeknya adalah si, he, it, maka kita perlu menambahkan s atau is. Contohnya, kamu bermain tenis setiap minggu. You adalah subjeknya, play adalah verbnya. Jadi karena subjeknya adalah you,
Jadi kita tidak perlu menambahkan subjek atau is. Untuk contoh yang kedua, she goes to school every day. She-nya adalah subjeknya, goes adalah verb-nya. Karena subjeknya adalah she, maka kita perlu menambahkan s atau is. Sesuai dengan aturan yang tadi juga, jika subjeknya adalah she, he, it, dan verb-nya berakhiran dengan huruf o, maka kita perlu menambahkan es, bukan hanya s saja. Untuk kalimat negatifnya, untuk rumusnya adalah subjek plus do atau does plus not plus verb 1 plus objek. Jadi, jika subjeknya adalah ayu dewe, maka kita menggunakan do, bukan does. Tapi jika subjeknya adalah she, he, it, maka kita menggunakan does, bukan do. Contoh nih, kamu tidak bermain tenis setiap minggu. You adalah subjeknya. Do, kita pakainya do karena subjeknya adalah you. Plus not, plus verb-nya, plus objeknya. Contoh yang kedua, she doesn't go to school every day. She adalah subjeknya. Karena dia she, maka kita menggunakan does, bukan do. Untuk interrogatifnya, untuk rumusnya, do does-nya kita pindahkan ke depan, baru kita pluskan dengan subjek plus verb plus objek. Di sini untuk kalimat negatif atau interrogatif, verb-nya kembali ke verb 1 meskipun subjeknya adalah she, he, it. Tapi jika kalimat positif, jika subjeknya she, he, it, verb-nya kita perlu menambahkan s atau is. Tapi di kalimat negatif atau interrogatif, kita tidak perlu menambahkan s atau is. Jadi kembali ke bentuk pertama. Contoh dari interrogatif, do you play tennis every week? Ini digunakan ketika kita bertanya sebagai kalimat tanya. Jadi do plus subjek plus verb 1 plus objek. Contoh keduanya, does she go to school every day? Does plus she adalah subjeknya plus go adalah verb-nya. Verb-nya kembali ke bentuk pertama, yaitu verb 1, tidak perlu kita menambahkan s atau is. Lanjut ke kalimat nominal. Untuk rumus kalimat positifnya adalah subjek plus to be. To be-nya adalah am, are, is plus ana. Ana ini adalah bukan kata kerja. Ana ini adalah adjektif, noun, dan adverb. Jadi kata sifat, kata benda, dan keterangan. Jika jika subjeknya adalah I, maka to be-nya kita menggunakan I. Tapi jika subjeknya adalah you, they, we, maka to be-nya kita menggunakan are. Jika subjeknya adalah she, he, it, maka to be-nya kita menggunakan is. Langsung ke contohnya, we are students. We adalah subjeknya, are adalah to be-nya. Karena subjeknya adalah we, maka to be-nya kita menggunakan are. Contoh yang kedua, he is a teacher. He adalah subjeknya, is adalah to be-nya karena subjeknya adalah he, a teacher adalah noun-nya. Langsung ke contoh negatifnya. Negatifnya, rumusnya adalah subjek plus to be plus not plus verb 1 plus ana. Jadi jika kalimat ini bentuknya kalimat nominal tapi dia negatif, kita perlu menambahkan not sebelum verb-nya. Contohnya, we are not student. We adalah subjeknya, are adalah to be-nya, plus not plus noun-nya. Contoh yang kedua, he is not a teacher. Karena subjeknya he, maka to be-nya kita menggunakan is. Lalu ke interrogatif. Untuk rumusnya sama seperti kalimat verbal tadi. Kalau kalimat verbal tadi adalah do does-nya kita pindahkan ke depan, tapi untuk kalimat nominal, to be-nya atau am, are, is-nya kita pindahkan yang ke depan. Menjadi are we student. Karena subjeknya adalah we, to be-nya are. Jadi are-nya yang kita gunakan di depan. Are we student? Lalu selanjutnya,
is he a teacher? Karena subjeknya adalah he, maka to be-nya kita menggunakan is, menjadi is he a teacher. Sekian penjelasan singkat mengenai simple present tense. Dan ini ada latihan soal untuk exercise dari simple present. Untuk linknya sudah saya terapkan di box deskripsi, bisa kalian download. See you next video.